Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Falyawm insyaallah kita akan membahas tentang tafsir suratul insyiqaq. Suratul Insyiqaq adalah surah Makkiyah, dan dulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah membaca surat ini, Idzas samaa'u syaqqat. Kemudian Abu Hurairah pun sujud ketika membaca surat ini, yaitu ketika Abu Hurairah mengimami para sahabat. Ketika telah selesai, maka Abu Hurairah pun memberitahukan kepada para jamaah bahwasanya Rasulullah SAW juga sujud ketika membaca ini. Kata Abu Hurairah, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW, maka beliau membaca Idzas samaa'u syaqqat, maka kami pun sujud bersama Rasulullah. Nah, kemudian kata Abu Hurairah, dan setelah itu aku sujud ketika aku membaca Idzas samaa'u syaqqat sampai aku meninggal. Itu kata Abu Hurairah. Dalam ayat ini, dalam surat ini kan ada ayat sajdah, yaitu apa ayatnya? Balil ladzina kafaru. Ayatnya adalah wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Disunahkan ketika kita membaca itu, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, kita sujud tilawah. Disunahkan. Kemudian kita masuk ke ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Idzas samaa'u syaqqat, ketika langit itu terbelah. Dan ini adalah gambaran apa yang terjadi ketika hari kiamat. Di hari kiamat langit nanti akan terbelah. Bagaimana terbelahnya langit, yang begitu kokoh, yang begitu indah. Allah Subhanahu wa taala belah dan nampak apa yang berada di belahannya tersebut. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit-langit itu adzinat. Arti adzinat di sini adalah mendengar semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Arti adzinat apa? Mendengar dan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika Allah menyuruh langit untuk membelah dirinya. Wa huqqat, dan memang harus taat mereka itu, Dan langit adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Karena semua makhluk itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa apa yang telah Ia ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi telah dibentangkan, muddat, telah dibentangkan atau telah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya rapih, tidak ada yang menonjol, tidak ada gunung, semuanya satu rata semua, karena sudah dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan alqat, dikeluarkan semua apa yang berada di dalam bumi dari mayat, dan dari apa-apa yang ada di dalam bumi, apalagi mayat-mayat manusia akan keluar, dan sampai semuanya akan menjadi kosong, tidak ada isinya perut bumi itu. Semuanya mayat-mayat yang telah meninggal akan keluar semua. Untuk apa? Untuk dihisab nanti, Jadi bumi itu, ketika
hari kiamat. Itu pertama akan hancur, ya. Kemudian dalam satu riwayat menyebutkan, ya, setelah hancur dan manusia mati semua, kemudian nanti akan disiram dengan air, yang mana air ini akan menumbuhkan dan akan menghidupkan lagi semua manusia dan juga mayat-mayatnya nanti, ya. Sehingga nanti manusia akan bangkit lagi di dunia yang baru dengan bumi, dengan keadaan yang baru yang semuanya rata. Nah, disitulah kita akan dihisab. Kata Allah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, ini sudah dijelaskan, ya. Yang pertama tadi, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi juga mendengar dan mentaati. Dan semuanya pasti akan mentaati Allah, karena bumi juga makhluk Allah. Kemudian kata Allah, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadaha. Sungguhnya engkau itu manusia, ya, akan bersusah payah, ya, akan bekerja keras untuk menghadap Rabbmu, akan melakukan amalan-amalan, ketika untuk bertemu dengan Rabbmu nanti. Kadihun artinya adalah kadihun sini artinya adalah bersusah payah, beramal dengan amalan engkau. Innaka kadihun ila rabbik, akan melakukan suatu amalan yang itu dengan susah payah untuk bertemu dengan Rabbmu. Famulaqi, nah, maka engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang engkau amalkan dari keburukan dan kebaikan. Sebagaimana, ya, yang Jibril katakan kepada Rasulullah SAW dalam hadisnya. Apa yang Jibril katakan? Ish ma syi'ta, hiduplah terserah kalian. Fa innaka mayitun, tapi jangan lupa nanti kamu akan menjadi mayat. Wa ahbib ma syi'ta, dan cintailah apa yang kamu ingin cintai, terserah. Fa innaka mufariquh, dan engkau pasti nanti akan terpisah dengannya. Kata Jibril terakhir, wa'mal ma syi'ta, dan lakukanlah, kerjakanlah apa yang kamu inginkan. Fa innaka mulaqih, karena engkau nanti akan bertemunya, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terserah kita mau beramal apa di dunia ini, ya. Ini Jibril mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, lakukan apa yang engkau suka, lakukan apa yang engkau kehendak. Tapi ingat, pasti nanti engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya apa? Di sini, ya, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu pasti akan ditimbang, akan diberikan balasan dengan apa yang telah kita amalkan, dan akan diberikan ganjaran apa yang kita lakukan dalam kebaikan. Inilah namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalnya. Ya, jika buruk maka nanti akan, antum tahu sendiri nanti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Nah, di sini dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, ya, bagaimana seorang manusia itu akan dihisab nanti. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bukunya itu dari sebelah kanannya. Mana kanan? Sini apa sini? Sini, ya. Kanan sini, ya. Kanannya orang ini sini. Ya. Barang siapa yang diberikan bukunya dari sebelah kanannya, apa yang dia dapat? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka nanti timbangannya ini akan mudah. Tidak lama-lama ditanya-tanya, nggak akan lama-lama diinterogasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena apa? Bukunya isinya kebaikan semua, isinya yang bagus-bagus, yang indah-indah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bertanya tentang tanggung jawab apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, ya.
makanya dia mendapatkan hisabnya itu sangat ringan, mudah, cepat, ya. Oh iya, kamu fulan, ya, saleh, mukmin, ya, taat kepadaku, tafadhol. Nah, seperti itu hisab orang-orang yang mempunyai amalan-amalan kebaikan, diberikan dengan sopan dari sebelah kanan, kemudian akan dimudahkan hisabnya, tidak perlu interogasi yang lama. Nah, dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab, uzib. Man nuqisha al hisaba, uziba." Barang siapa man nuqisha, hisabnya nanti akan banyak dipertanyakan, nuqisha akan munaqashah, akan sering diperdebatkan, akan sering diinterogasi, ya, hisabnya, uzib, ya, dia adalah orang yang diazab. Man nuqishal hisab, uzib. Barang siapa yang banyak dipertanyakan hisabnya, uzib, dia diazab. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anhu berkata setelah mendengar perkataan ini, ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Maka Allah akan menghisab dengan hisab yang mudah. Kata Rasulullah apa? Laisa dzakal hisab. Bukan hisab yang itu, wahai Aisyah. Bukan itu yang aku maksud hisabnya. Walakin dzalikal ard. Nah, tapi itu yang ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira, itu maksudnya adalah apa? Hanya memamerkan saja, hanya memperlihatkan hisab saja, jadi mudah, nggak perlu diinterogasi, nggak perlu dipertanyakan. Tapi yang susah itu, yang akan diazab itu adalah hisab yang nanti banyak dipertanyakan. Ini kamu buat apa hari ini? Kamu melakukan apa hari ini? Apa yang kamu buat terhadap rezeki yang telah aku berikan? Nah, itu nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ya orang yang di niqash, yang ditanyakan itu adalah orang-orang yang tidak melaksanakan amanahnya. Nah, seperti itu. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mal hisabul yasir?" Wahai Rasulullah, bagaimana sih perhitungan yang hisab yang mudah itu bagaimana? Kata Rasulullah, ayyanzura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu. Ya, hisab yang mudah itu adalah ketika hamba itu melihat kepada bukunya, atau Allah Subhanahu wa taala melihat kepada buku catatannya, fayatajawaz lahu anhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskannya langsung. Nah, innahu man nuqishal hisab ya Aisyah yauma idzin halak. Karena siapa saja yang dipertanyakan hisabnya, yang banyak dipertanyakan hisabnya, wahai Aisyah, pada hari itu akan binasa. Nah, seperti itu keadaan orang yang dihisab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan nanti orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah, yanqalibu ila ahlihi masrura. Mana yanqalib? Yarji'u, kembali, ya'udu. Yanqalibu artinya ya'udu, atau yarji, kembali. Maka dia nanti akan kembali ila ahlihi, kepada ahlinya, ahli hisab yang mudah, yaitu apa? Ahli jannah. Mereka akan kembali kepada mereka masrura, ya, farhan, ya, masrur itu senang, bahagia, ya, senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, udah lupa dengan capek-capek di dunia, enggak lupa semuanya. Dia nanti akan mendapatkan yang enak-enak, ya, di surga nanti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan barang siapa yang mendapatkan bukunya dari belakangnya. Nah, ini orang ini sekarang, ya, orang nanti akan mendapatkan bukunya dari belakang sini. Nah, dari belakang itu. Jadi meletakkan tangannya di belakang tanpa melihatnya, ya, tanpa menoleh ke belakang. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dari belakang. Nih buku kamu, dari belakang.
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, atau dari sebelah kirinya, ya, kiri atau belakang, ya. Maka ini adalah suatu kehinaan kepada hamba ini, memberikan, ya, buku dengan sifat, dengan cara yang hina. Kiri, ya, tangan kiri adalah tangan yang hina, tangan syaitan. Makanya kita tidak boleh makan dengan tangan kiri, ya. Dan kita beristinja dengan tangan kiri. Apa istinja? Cebok. Nah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, apa yang dia dapat, fasawfa yad'u subura, maka dia akan mendapatkan apa? Kerugian dan kehancuran. Subura bermakna, subura artinya adalah kehancuran. Kehancuran dan kerugian. Wa yasla sa'ira, dan dia akan menyalakan api sa'ir, ya, menyalakan api neraka yang namanya sa'ir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fi ahlihi masrura, sungguhnya dia ini orang yang mendapatkan hisab bukunya dari belakang dan kiri ini. Innahu kana fi ahlihi masrura, dulu dia ini fi ahlihi, dengan keluarganya, dengan teman-temannya di dunia, masrura, gembira-gembira saja, ya, gak pernah berpikir untuk apa, gak pernah berpikir nanti akan ada balasan, gak pernah berpikir nanti di hari akhir itu ada apa. Dia tidak tahu, atau dia tahu tapi dia lalai, ya. Inilah orang-orang yang lalai, dan sering orang itu menunda-nunda taubat. Nantilah sampai nyawa pun dicabut. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak sempat untuk bertaubat. Dan begitu banyak orang yang seperti ini, ya. Di jalan tidak ada yang menjamin kapan kita meninggal. Di rumah pun tidak ada yang menjamin kapan kita akan hidup kekal, ya. Meninggal dimanapun bisa, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah, dan sebelum kita meninggal kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka dulu, orang ini dulu tidak pernah berpikir, ya, sering bergembira terus, ya, masrura, ya. Kemudian kata Allah, innahu dhanna an la yahur, mereka juga, ya, berprasangka, mengira bahwasanya mereka itu tidak yahur. Mana yahur, ya, tidak kembali kepada Allah. Yahur, ya, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, apa, kehidupan terakhir adalah mati, yang penting kita enak di dunia. Nah, seperti innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Padahal pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan dia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulaikan dia, menciptakan dia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada amalan-amalan mereka yang baik dan yang buruknya. Dan Allah Subhanahu wa taala kana bihi basira, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, apa yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu adalah materi kita tafsir hari ini, surah Al-Insyiqaq. Nanti insyaallah kita akan melanjutkannya lagi di pertemuan yang akan datang, ya. Minggu depan adalah pertemuan yang terakhir, ya. Nah, baik. Tugasnya adalah, ya, jangan lupa ya untuk mengumpulkan tugas yang kemarin Ustadz berikan. Hari ini terakhir. Kemudian tugas untuk hari ini adalah artikan ini yang sudah Ustadz tuliskan di sini. Artikan azinat kadihun yanqalibu subura sama yahur, ya. Kemudian dikirim ke WhatsApp sebagaimana biasanya. Barakallahu fiikunna. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.